Selamat siang Bu, hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan terkait arsitektur non-von Neumann. Perkenalkan, nama saya Alvin Andreas. Sebelumnya kami akan membahas tentang arsitektur non-von Neumann dan implementasinya arsitektur non-von Neumann. Nah, yang pertama kita akan bahas sedikit sejarahnya mengenai arsitektur von Neumann. Nah, arsitektur von Neumann ini hanya menggunakan satu CPU. Dan kelemahan von Neumann terletak pada pemrosesan datanya yang dilakukan hanya secara serial atau sekuensial. Jadi secara bertahap. Dan kalau arsitektur non-von Neumann ini, dia dibuat dari arsitektur von Neumann untuk membenarkan lagi kelemahan-kelemahannya sehingga bisa diperbaiki dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, arsitektur non-von Neumann ini mempunyai beberapa core dan memisahkan memorinya. Sehingga security-nya itu lebih terjamin, lebih aman karena tidak digabung. Terus habis itu arsitektur non-von Neumann juga tidak menggunakan register pada program counternya, sehingga jadi lebih mudah dalam menjalankan prosesnya. Setelah itu arsitektur non-von Neumann dapat diimplementasikan menggunakan CFPGA atau Chip Field Programmable Gate Array. Terus bahasa pemrograman yang sering digunakan di arsitektur non-von Neumann ini adalah FHDL dan Verilog. Contoh mesin non-von Neumann adalah data flow machines and the reduction machine. Saya berikan ke teman saya selanjutnya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang 4 kategori mesin non-von Neumann. Yang pertama SISD, Single Instruction Stream, Single Data Stream. Yang kedua ada SIMD, Single Instruction Stream, Multiple Data Stream. Yang ketiga ada MISD, Multiple Instruction Stream, Single Data Stream. Dan yang terakhir ada MIMD, Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream. Yang pertama, SISD atau Single Instruction Stream, Single Data Stream merupakan model komputer yang memiliki prosesor tunggal dan hanya menjalankan satu instruksi yang dikerjakan secara serial atau sekuensial. Contohnya adalah IBM 360, CDC 7600, dan PDP-1. Nah, teman-teman bisa lihat di sini penggambarannya dari model SISD dan secara penggambaran kehidupan nyata teman-teman bisa lihat. Jadi ada single instruction stream di mana customer ke kasir sebagai processor unit hanya ada satu baris. Kemudian single data stream di mana komunikasi antara processor unit dan memori hanya ada single data stream. Kemudian model yang berikutnya adalah SIMD atau Single Instruction Stream Multiple Data Stream. Merupakan model komputer yang memiliki prosesor lebih dari satu dan hanya mengerjakan satu instruksi pada data yang ada. Contohnya ada vektor, maspar, Cray, YMP, dan GPU. Berikut gambarannya teman-teman bisa lihat. Kemudian penggambarannya, nah teman-teman bisa lihat ada single instruction stream di mana customer sebagai instruksi hanya memiliki satu baris ke kasir sebagai processor unit. Dan dari processor unit ke memori dia ada dua baris atau multiple data stream. Selanjutnya model MISD atau Multiple Instruction Stream Single Data Stream adalah model komputer yang memiliki satu prosesor dan dapat mengerjakan banyak perintah atau instruksi sekaligus. Nah, berikut gambarannya. Kemudian secara penggambarannya teman-teman bisa lihat seperti ini. Ada multiple instruction stream di mana customer sebagai instruksi memiliki dua baris ke arah kasir sebagai processor unit, sedangkan processor unit ke arah memori, ke arah save hanya memiliki single data stream. Kira-kira begitu. Kemudian model keempat MIMD akan dijelaskan oleh kerabat saya, Yoas. Silakan Yoas. Ya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai MIMD, Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream, adalah model komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor dan mengerjakan banyak perintah sekaligus. Contohnya ada HP Compact Alpha Server, AMD Opteron, IBM BG/L.
multiple instruction data stream, yaitu sebuah komputer yang memiliki beberapa prosesor yang bersifat otonomous yang mampu melakukan perintah yang berbeda-beda. Sistem terdistribusi umumnya dikenal sebagai MIMD. Entah itu digunakan satu ruangan memori secara bersama-sama atau sebuah ruangan memori yang terdistribusi. Nah, ini adalah contoh gambar dari MIMD. Jadi customer sebagai yang masukin instruksi, kasir sebagai PU processing unit, dan save-nya itu sebagai memorinya. Jadi mereka bisa saling melakukan banyak perintah kepada banyak processing unit. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi arsitektur non-von Neumann. Contoh implementasinya yang pertama adalah microcontroller MCS51 karena memiliki memori terpisah antara data dan program. Busnya juga terpisah dengan register dan datanya. Untuk arsitektur non-von Neumann lebih umum dipakai microprosesor khusus untuk aplikasi real-time dan embed. Banyak desain khusus microcontroller dan DSP atau Digital Signal Processor menggunakan arsitektur Harvard. Sebagai contoh, microcontroller yang tadi saya bilang menggunakan arsitektur non-von Neumann karena ada perbedaan kapasitas memori untuk program dan data dan busnya terpisah untuk alamat dan data. Begitu juga dengan keluarga PIC dari microchip yang menggunakan arsitektur Harvard. Jadi intinya implementasi dari non-von Neumann ini semuanya yang bukan von Neumann. Selanjutnya contoh implementasi lainnya adalah neural network, yaitu mesin yang belajar dari banyaknya data yang telah diproses oleh mereka. Kemudian ada komputer paralel, komputer yang memiliki kemampuan menjalankan proses secara asinkronus. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan biar presentasi kami dapat berguna bagi orang yang menontonnya. Ya, terima kasih.